Halo, apa kabar para mahasiswa? Semoga kalian selalu berada dalam kondisi sehat ya. Sudah 2 bulan lebih ini kita terkungkung oleh COVID-19 ya, banyak sekali perubahan yang kita alami. Dan kata orang setelah kita selesai dengan pandemi COVID ini, kita akan memasuki sebuah zaman baru di mana segala sesuatunya itu akan berbeda dibandingkan dengan yang kemarin ya. Orang menyebutnya sebagai the new normal, kondisi normal yang baru ya. Nah, bagaimana Anda para mahasiswa itu menghadapi kondisi baru tadi? Nah, itulah yang ingin saya bicarakan di dalam video kita kali ini. Seperti apa kondisi the new normal nantinya itu tidak ada orang yang tahu ya secara persis, tetapi beberapa ciri itu sudah mulai kelihatan dari sekarang. Aktivitas-aktivitas yang dulu itu kita lakukan secara fisik dengan tatap muka ya, melibatkan mobilitas ya, itu kelihatannya nantinya tidak akan lagi sama seperti itu ya, akan berkurang ya. Kuliah di kelas ya, orang bekerja di kantor ya, orang berjual beli di pasar, di toko dan sebagainya, itu nampaknya akan bergeser ya. Jadi akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak secara fisik bertemu secara tatap muka langsung. Lalu melalui apa? Nah, difasilitasi oleh IT, oleh teknologi secara virtual ya. Nah, jadi kira-kira semacam itulah the new normal kita ke depannya ya. Nah, bagaimana Anda para mahasiswa itu bisa memasuki zaman itu dengan pas, dengan sesuai, dengan enak, nyaman. Nah, saya ada beberapa tips ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan ya. Yang pertama, yang paling penting itu adalah mindset. Jadi mindset itu kan terkait dengan cara kita memandang, cara kita berpikir ya. Nah, Anda harus menyesuaikan, menyelaraskan mindset Anda dengan suasana di dalam the new normal yang itu diwarnai dengan IT tadi. Sebagai contoh, misalkan IT itu kan sering dikonotasikan dengan kecepatan, ya kan? Nah, jadi ya cara berpikir Anda di dalam melihat segala sesuatu itu harus cepat, ya. IT itu juga identik dengan kemudahan, ya. Jadi mudahkanlah, ya, di dalam memikirkan sesuatu itu pikirkan kemudahan. Bagaimana bisa sesuatu tadi itu dikerjakan dengan semudah mungkin, secepat mungkin ya. Nah, itu contoh yang lain, misalkan IT itu punya sifat menghubungkan, connecting ya kan. Nah, jadi dalam menghadapi sebuah persoalan, misalkan kalau Anda kesulitan, ya jangan dicoba untuk diselesaikan sendiri ya. Anda bisa connecting dengan orang-orang di sekitar Anda ya, bisa meminta bantuan dari mereka, bisa mengambil atau memanfaatkan resources yang mereka miliki ya. Semua itu ya itulah nanti akan terjadi ya. Itulah cara kerja yang wajar, yang normal, yang berlaku di masa yang akan datang itu tadi ya. Ya, jadi sekali lagi mindset itu penting ya. Itu yang perlu di-tune, itu yang perlu diselaraskan pertama kali. Nah, setelah mindset, yang kedua itu adalah sikap atau attitude atau perilaku. Nah, ini kaitannya dengan tindakan kita, action kita ya. Jadi Anda itu juga harus menyelaraskan ya sikap Anda, attitude Anda gitu ya, di dalam menghadapi segala sesuatu. Sekali lagi diselaraskan dengan warna dari IT itu sendiri ya. Tadi IT itu cepat ya kan. Jadi kalau misalkan Anda menerima sebuah pesan WhatsApp misalkan yang itu membutuhkan respon dari Anda, ya berikan respon sesegera mungkin. Jangan kemudian menunda baru seminggu kemudian dibalas. Ya, itu tidak sesuai dengan cara kerja IT tadi ya. Atau misalkan Anda diberi tugas oleh dosen ya, dikasih deadline malam ini ya kan. Nah, tugas harus diunggah ke e-learning misalkan. Ya, kalau Anda terlambat ya baru mengumpulkan besok pagi, ya sudah terlambat ya. Tidak ada alasan karena begini begitu gitu ya.
Jadi tegas, ya atau tidak, ya kan? IT itu digital, ya tidak, 1-0, ya kan? Nah itu juga kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah sikap kita, sikap Anda, attitude Anda itu juga harus menyesuaikan, ya. Jadi sikap berdisiplin, ya, tepat waktu itu perlu Anda kembangkan untuk bisa nyaman bekerja dalam suasana semacam itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah pengetahuan, ya. Anda itu harus punya sifat atau kemampuan knowledgeable. Knowledgeable itu artinya tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Nah ini terkait dengan persoalan-persoalan yang akan Anda hadapi di dalam zaman the new normal tadi, ya. Nah persoalan-persoalan masa depan itu biasanya itu kompleks, ya, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat, ya, dan biasanya melibatkan banyak pihak, ya, multidisipliner, ya kan. Nah knowledgeable tadi itu menjadi modal yang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini, ya. Jadi knowledgeable itu artinya Anda tahu apa yang Anda hadapi, Anda tahu bagaimana Anda menyelesaikan persoalan itu, ya kan. Anda tahu resources yang dibutuhkan, ya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problem tadi. Kalau perlu bantuan, tahu kemana harus minta tolong, ya. Nah hal semacam itu yang perlu dikuasai, ya, sehingga kemudian ketika nanti Anda menghadapi situasi atau persoalan yang kompleks tadi, Anda nyaman, ya. Saya tidak mengatakan persoalannya kan menjadi mudah, tetapi Anda akan nyaman di dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi tadi. Kenapa? Karena Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, ya. Nah itu knowledgeable yang ketiga. Nah yang keempat itu adalah keterampilan atau skills, ya. Nah di sini saya tidak hanya berbicara tentang keterampilan dalam menggunakan tools IT, ya. Bisa menggunakan tools untuk video conference, ya, dan sebagainya. Nah itu penting, tetapi bukan hanya itu, ya. Di zaman the new normal nantinya itu yang namanya data, informasi itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan, ya, sehingga Anda pun itu harus punya keterampilan untuk menggunakan, untuk bekerja dengan dua hal tadi, ya. Membaca data, ya. Jadi kemampuan untuk membaca data itu penting, ya, bukan hanya sekedar membaca datanya itu sendiri secara harfiah, tetapi memaknai apa yang ada di balik data itu, sesungguhnya apa sih yang ingin diperlihatkan oleh data tadi. Nah itu penting, ya. Yang kedua, bekerja dengan informasi, ya. Jadi bagaimana Anda bisa memfilter, misalkan, ya, mana informasi yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu dibagi ke orang lain, mana yang itu harus disimpan sendiri. Nah kemampuan itu penting, ya, sehingga kemudian kalau digabungkan semua dari mulai mindset, kemudian yang kedua tadi sikap atau perilaku, yang ketiga itu pengetahuan atau knowledgeability tadi, dan yang keempat adalah keterampilan atau skill tadi. Nah ini semua akan membentuk satu kapabilitas, ya, kapabilitas yang utuh, yang kalau Anda bisa membangun ini dengan baik, selaras dengan warna IT yang ada pada zaman the new normal nantinya, itu akan membuat Anda nyaman, ya. Nah pertanyaannya, Pak, saya bukan anak IT gitu, ya. Saya mahasiswa bidang yang lain gitu. Apakah saya juga harus belajar tentang IT? Tidak, ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Anda harus paham IT secara teknis, ya. Tetapi yang perlu Anda pahami itu adalah ciri-ciri dari zaman, dari suasana lingkungan di mana di sana itu IT itu kelihatan, ya, banyak dipakai, dan mungkin dalam situasi-situasi tertentu dominan, ya. Nah ciri-ciri itulah yang perlu Anda pelajari, ciri-ciri itulah yang kemudian Anda perlu pahami, dan seperti tadi saya sampaikan, ya, kesitulah Anda itu harus menyelaraskan mindset, sikap, perilaku, knowledgeability Anda, dan keterampilan Anda,
ya. Nah, inilah yang bisa Anda gunakan sebagai bekal untuk memasuki the new normal yang nantinya akan sangat diwarnai oleh IT ya. Nah, itu saja tips dari saya kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua ya. Selamat untuk memasuki the new normal ya.